Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Semuanya. Perkenalkan, nama gue Raizal Abiza Dermawan. Perkenalkan, nama gue Helen Meshelina. Nama gue Muhammad Jibril Murtado. Nama gue Ahmad Sofyan. Kami dari kelompok Sekolah Dasar. Oke. Pada pertemuan kali ini kita mau bawa podcast semester 1. Di pembahasan kali ini kita akan membahas dari materi 1 sampai materi ke-11. Ilmu komunikasi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Mengapa demikian? Karena pendekatan-pendekatan yang dipergunakan berasal dari dan menyangkut berbagai bidang keilmuan atau disiplin lainnya, seperti linguistik, sosiologi, psikologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Menurut Littlejohn, secara umum dunia masyarakat ilmiah, menurut cara pandang serta objek pokok pengamatannya dapat dibagi menjadi 3 kelompok atau aliran pendekatan, yaitu pendekatan scientific, humanistik, dan social science. Selanjutnya kita bahas hakikat komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang pasti dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Demikian juga dengan hewan. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupannya. Bahkan seorang bayi pun sudah dapat melakukan komunikasi. Maka sudah jelas bahwa komunikasi merupakan hal penting yang harus dipelajari dan dipahami. Nah, sedangkan hakikat komunikasi sendiri memiliki arti proses pernyataan antar manusia. Yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain. Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Untuk perasaan sendiri, bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan, emosional yang muncul dari lubuk hati. Dalam bahasa komunikasi, pernyataan dinamakan pesan. Orang yang menyatakan pesan disebut komunikator, sedangkan yang menerima pesan diberi nama komunikan. Komunikasi memiliki arti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Seperti yang gue jelasin sebelumnya, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Selanjutnya, setiap proses penyampaian pesan akan berbeda-beda, tergantung dengan interaksi yang terjadi. Dari tadi kita kan membahas komunikasi itu apa, lalu hakikat komunikasi. Pastinya komunikasi juga memiliki fungsi ya, apalagi dalam kehidupan manusia. Untuk bersosialisasi salah satunya, supaya membangun rasa percaya diri dan diterima dalam kehidupan masyarakat sekitarnya. Komunikasi adalah aktivis yang kompleks dikarenakan pelaksanaannya yang tidaklah mudah. Komunikasi itu bukan hanya menyampaikan isi kepala kepada orang lain. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik diperlukan adanya pemahaman dan keterampilan agar berjalan dengan efektif. Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, interaksi antar individu itu diperlukan untuk kelangsungan hidup dalam membangun konsep diri. Setiap dari kita akan membentuk citra diri atau image di lingkungan masyarakat. Selain itu, Anda akan merasakan pemenuhan rasa aman dan nyaman, sehingga memperoleh kebahagiaan karena adanya interaksi antar individu melalui komunikasi. Komunikasi juga digunakan untuk berbagai tujuan. Contohnya, komunikasi sebagai instrumen yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya nih, mendapatkan rasa simpati dan pujian. Itu kan contoh jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya, pembentukan keahlian berbicara dengan publik dan bermutu. Komunikasi juga ada intrapersonal dan antarpersonalnya nih. Komunikasi intrapersonal itu komunikasi yang terjadi dalam diri komunikator itu sendiri. Contohnya, berpikir dan merenung. Sedangkan komunikasi antarpersonal sendiri merupakan komunikasi yang terjadi antar perorangan. Yang bisa diartikan adalah pembicaranya ya. Hal ini memungkinkan terjadinya komunikasi baik dua arah maupun satu arah. Kalau yang satu arah, si komunikator aja yang menyampaikan, sedangkan komunikan cenderung menjadi penerima aja. Contohnya, ceramah dan berpidato. Sedangkan yang dua arah, komunikator dan komunikan
merespon, nah bisa jadi proses encoding itu terjadi lagi. Modul 3, prinsip dasar proses dan tujuan komunikasi. Pertama, prinsip dasar komunikasi, yaitu sumber pengiriman pesan komunikator, yakni seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi yang mengambil inisiatif menyampaikan pesan. Yang kedua adalah pesan. Pesan itu berupa lambang atau tanda atau kata tertulis secara lisan, gambar, angka, atau gestur. Yang ketiga adalah saluran, yakni sesuai yang dipakai sebagai alat penyampai atau pengirim pesan. Misalnya telepon, radio, surat, majalah, TV, atau gelombang udara dalam konteks komunikasi antar pribadi secara tatap muka. 4. Menerima komunikan, yakni seseorang atau sekelompok orang atau organisasi, institusi yang menjadi sasaran penerima pesan. Proses komunikasi. 1. Komunikasi intrapribadi. Interpersonal communication yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf. Misalnya berpikir, merenung, mengingat sesuatu, menulis sebuah surat, dan menggambar. 2. Komunikasi antar pribadi yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dengan orang lain. Misalnya percakapan secara tatap muka di antara dua orang, surat menyurat pribadi, dan percakapan melalui telepon. 3. Komunikasi dalam kelompok, yakni kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Pada tingkat ini, tiap individu yang terlibat masing-masing kelompok sesuai peran dan kedudukannya dalam kelompok. Pesan atau informasi yang dikomunikasikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok. Misalnya, ngobrol-ngobrol dalam keluarga antara bapak, ibu, dan anak-anaknya. Diskusi di antara warga, kelompok Karang Taruna. Atau ada lagi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan seorang guru dengan murid-muridnya di dalam kelas. Tujuan komunikasi yaitu memberikan informasi yang disampaikan. 2. Memahami informasi. 3. Mendidik. Dan 4. Sosialisasi. Menurut Dennis M. Quayle, secara umum kegiatan proses komunikasi dalam masyarakat berlangsung dalam 6 tingkatan, yaitu 1. Komunikasi intrapribadi, interpersonal communication, yakni proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang berupa pengelolaan informasi melalui panca indera dan sistem syaraf. Contohnya berpikir, merenung, menggambar, menulis sesuatu, dan lain-lain. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komponen-komponen terdapat dalam KAP adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengirim atau penerima. Yang kedua, encoding. Yang ketiga, pesan-pesan. Yang keempat, saluran. Yang kelima, gangguan. Keenam, umpan balik. Yang ketujuh, konteks. Yang kedelapan, bidang, pengalaman, atau yang terakhir ada akibat. Yang ketiga, komunikasi dalam kelompok, yakni kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara suatu kelompok, misalnya ngobrol-ngobrol dengan ayah atau ibu dan anak dalam keluarga, diskusi guru. Yang ketiga ada komunikasi dalam kelompok, yakni kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara suatu kelompok, misalnya ngobrol-ngobrol antara ayah atau ibu dan seterusnya. Komunikasi antar kelompok atau asosiasi, yakni kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Jumlah pelaku yang terlibat boleh jadi hanya 2 atau beberapa orang, tapi masing-masing
membawa peran dan kedudukannya sebagai wakil dari kelompok atau asosiasi masing-masingnya. Kelompok atau masing-masingnya. Tetapi masing-masing membawa peran dan kedudukannya sebagai wakil dari kelompok atau asosiasinya masing-masing. Ini ngapa nih? Yang keempat, komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi organisasi. Sebelum membahas pengertian komunikasi organisasi, sebaiknya kita uraikan terminologi yang melekat pada konteks komunikasi organisasi, yaitu komunikasi dan organisasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin komunis atau common dalam bahasa Inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita berusaha untuk mencapai kesamaan makna. Commonness. Yang kelima, komunikasi dengan masyarakat secara luas. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi, media memproduksi dan menyampaikan pesan kepada khalayak yang luas, di mana pesan media tersebut dicari, digunakan dan dikonsumsi oleh khayalan. Dengan kata lain, komunis dilakukan melalui media massa seperti radio, surat kabar, TV, internet, dan sebagainya. Yang keenam, komunis antar lintas atau budaya. Komunis antar budaya. Yang keenam, komunis antar budaya. KAB terjadi bila pengirim pesan adalah anggota dari suatu budaya dan penerima pesannya. KAB terjadi bila pengirim pesan adalah anggota dari suatu budaya dan penerima pesannya. Pada dasarnya setiap kali terjadi perbedaan oleh karena masalah utama dalam KAB adalah kesalahan dalam mempengaruhi proses persepsi. Modul 5. Proses dan prinsip-prinsip dasar komunikasi. Proses komunikasi model Bell-Ross. Source dan sumber memberikan komunikator yang perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan memahami konteks komunikasi yang dilakukan. Message atau pesan yang diformulasikan di gagasan komunikasi yang mengandung makna, kemudian disampaikan kepada komunikasi dalam interaksi komunikasi dalam wujud verbal maupun non-verbal. Sementara receiver atau penerimaan dikenal sebagai komunikan yang berarti menerima pesan yang juga memiliki kemahiran dalam komunikasi agar proses komunikasi berjalan dengan baik. Pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu hal kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Mendefinisikan komunikasi kelompok yaitu ada 3 klarifikasi komunikasi kelompok. Yang pertama itu ada Charles Horton Cooley pada tahun 1909. Dalam Jalaluddin Rahmat 1994 mengatakan bahwa kelompok premier adalah suatu kelompok anggotanya Charles Horton Cooley pada tahun 1909 dalam Jalaluddin Rahmat 1994
mengatakan bahwa kelompok premier adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Biasanya komunikasi ini bersifat dalam dan meluas satu sama lebih personal. Kelompok sekunder adalah kelompok anggota-anggota berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan menyentuh hati kita. Komunikasi ini bersifat dangkal dan terbatas atau non-personal. Kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, yaitu yang kedua, Theodore Newcomb 1930 melahirkan istilah kelompok keanggotaan, yaitu adalah kelompok yang anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur standar untuk menilai diri sendiri atau membentuk sikap. Kelompok deskriptif dan kelompok perspektif, yaitu yang ketiga, John F. Cragan dan David Weaver 1980 membagi kelompok menjadi dua. Kelompok deskriptif menunjukkan klasifikasi. Kelompok deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara ilmiah. Kelompok perspektif mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota. Dan kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. 1. Konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Contohnya adalah ketika Anda meminta persetujuan anggota, usahakan rekan-rekan satu kelompok Anda juga setuju. 2. Fasilitas sosial. Fasilitasi sosial adalah perubahan semangat kerja atau menunjukkan peningkatan kualitas kerja karena ditonton suatu kelompok. 3. Polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Contohnya adalah bila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok: melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral anggota-anggotanya. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah jenis komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi melakukannya dengan menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. Komunikasi verbal merupakan serangkaian proses komunikasi yang menggunakan kata-kata dalam tataran bahasa yang mengandung makna. Pesan verbal ini dapat dikomunikasikan secara tertulis dan dapat juga dikomunikasikan secara lisan. Berbahasa adalah sistem kode verbal yang menjadi alat dalam interaksi sosial dalam wujud komunikasi verbal. Bahasa menjadi alat penting dalam interaksi dan komunikasi manusia. Tanpa bahasa agak sukar untuk mengkonstruksi. Bahasa menjadi alat penting dalam interaksi dan komunikasi manusia. Tanpa bahasa agak sukar untuk mengkonstruksikan suatu makna tanpa objek. Proses komunikasi verbal dalam interaksi manusia meliputi pengiriman pesan,
dari suatu individu ke individu lainnya, yang mana formulasi pesan bermula pada penerima panca indera dan diteruskan oleh sistem saraf otak manusia sehingga terkonstruksi serangkaian pesan yang akan dikirim encoding dan kemudian diterima oleh individu lainnya dengan proses yang sama hingga muncul pemahaman decoding. Pengertian komunikasi antar pribadi. Manusia adalah makhluk sempurna. Kodrat manusia adalah sebagai makhluk dengan masyarakat dalam ilmu komunis dikenal dengan istilah komunis antar pribadi. Komunis antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan. Di dalam teori komunikasi antar pribadi juga memiliki beberapa teori, yaitu satu ada apresiasi komunis, yang kedua literasi sosial, yang kelima pengurangan ketidakpastian, yang kelima 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam dialektika. Ampun dah. Yang keenam dialektika relasional. Berikut ini ciri komunikasi antar pribadi, yakni pesan yang disampaikan memiliki arus dua arah, konteks memilih tujuan dua arah, tingkatan umpan balik berkomunikasi tinggi. Kemampuan individu dalam mengatasi di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip komunikasi. Yang ke-1, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi memiliki dimensi, isi, dan hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkatan kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, ada komunikasi bersifat sistematik. Yang ketujuh, ada komunikasi bersifat sistemik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya peserta komunikasi. Yang kesembilan, ada komunikasi bersifat komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang ke-10 ada komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional. Yang ke-11 ada komunikasi bersifat irreversibel. Bener kan? Ya. Yang ke-12 ada komunikasi bukanlah panacea. Terima kasih. Dalam berkomunikasi, tidak jarang terjadi konflik dalam bentuk perbedaan pendapat atau pandangan atau bahkan terjadi kesalahpahaman. Persepsi diartikan oleh masing-masing individu secara berbeda dan tanggapan, pandangan, pendapat, atau bahkan respon terhadap suatu hal. Secara garis besar, persepsi meliputi sensasi, atensi, dan interpretasi. Dalam interaksi manusia, terdapat dua koridor besar persepsi yang mendasari interaksi dan komunikasi mereka. Persepsi sosial dan persepsi budaya. Berikut ini adalah penjelasannya. Persepsi sosial dirumuskan sebagai serangkaian proses menangkap objek-objek sosial dari kejadian yang dialami dalam lingkungan sosial kita. Persepsi sosial lebih ditekankan pada persepsi terhadap manusia. Beberapa prinsip dalam persepsi sosial. Persepsi berdasarkan pengalaman, persepsi bersifat selektif, persepsi bersifat dugaan dan kesimpulan, persepsi tidak akurat, persepsi bersifat evaluatif, dan persepsi bersifat kontekstual. Dari keenam prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi tentang suatu hal tidak akan sama antara individu satu dan lainnya. Seperti telah disinggung sebelumnya, persepsi terbentuk dari pengaruh adanya faktor internal dalam diri dan eksternal lingkungan sekitar. Faktor internal individu sangat berperan dalam pembentukan persepsi, apalagi tentang penafsiran atau suatu rangsangan. Persepsi juga dipengaruhi oleh faktor budaya yang melatari masing-masing individu dan masyarakat. Bagaimana kita memaknai pesan atau objek akan tergantung pada sistem nilai yang kita anut. Bagaimana norma atau aturan
tata krama, perundangan menjadi batasan dan acuan kita dalam memaknai suatu kelompok-kelompok budaya dalam masyarakat akan berbeda-beda dalam memberikan suatu persepsi. Konsep komunikasi organisasi dan definisi komunikasi itu terbagi jadi ada 5. 1. Tradisi sosio-psikologis. 2. Tradisi sibernetika. Tradisi sosiokultural. Tradisi kritis. Dan definisi komunikasi. Yang pertama itu tradisi sosio-psikologis yang disebut biasa teori birokrasi. Dikemukakan oleh Max Weber. Agar organisasi bisa berjalan teratur untuk mencapai tujuan, perlu dibentuk yang namanya birokrasi. Perbedaan antara organisasi dan kelompok karena adanya birokrasi. Nah, di sini tuh birokrasi adalah sebuah sistem yang sengaja dibuat agar organisasi dapat berjalan dengan mandiri, seperti mesin yang ada di organisasi gitu ya ini ya. Birokrasi menurut Weber bercirikan memiliki hierarki atau otoritas kewenangan. Yang kedua itu adanya spesialisasi. Yang ketiga adanya sistem aturan, prosedural dan regulasi. Oh, boleh. Ini berapa menit? 1 menit. Ya udah. 30 menit. 1 menit 30 detik. Iya deh, minimal 3 menit. Biar editan itu. Yang kedua, tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika. Teori ini memandang susunan sebagai sesuatu. Tradisi sibernetika. Teori ini memandang susunan sebagai sesuatu yang muncul dari pola interaksi dalam organisasi. Banyaknya susunan organisasi dibuat oleh bagaimana manusia saling berinteraksi dalam cara yang beragam. Teori-teori sibernetika sangat kuat dalam menunjukkannya. Teori-teori tersebut juga menempatkan komunikasi di tempat di bagian depan sebagai proses kunci yang digunakan untuk memperoleh susunan organisasi. Kita melihat pada 3 teori, yaitu ada teori Weik tentang proses berorganisasi, ada teori Taylor tentang koorientasi, dan ada juga teori tentang jaringan. Yang ketiga ada tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural. Pendekatan Tradisi sosiokultural. Pendekatan sosiokultural terhadap teori komunikasi menunjukkan dengan lidah gua aja. Pegang dulu, Bro. Potong gula anjing. Kagak anjing. Semangat, brother. Tinggal 3 nih. Gue pengen ketawa itu dari sini. Punya lu jam tentang udah dong. Ketawa. Ayo, 3 lagi nih. 2, 3. Dikit lagi dia, dikit lagi. 2 lagi. Salah dong. Ini dikit. Oke. Bentar. Ini nyodoknya gimana nih? Ini PA. Oh. Si Sophie kan nggak ada kopi juga. Oke. Ya. Jangan malu-maluin gue anjing. Nggak kopi gimana? Nyodok gini ada anjing. Ayo. 3. Tradisi sosiokultural. Pendekatan 3. Tradisi sosiokultural. Pendekatan sosiokultural terhadap teori komunikasi yang menunjukkan cara pemahaman kita terhadap makna, norma, peran, dan peraturan yang dijalankan secara interaktif dalam komunikasi. Tradisi ini menjelaskan juga bahwa realitas bukanlah seperangkat susunan di luar kita, tetapi dibentuk melalui proses interaksi di dalam kelompok, komunitas, dan budaya.
Itu ada 3, teori strukturasi, ada teori kendali organisasi, dan budaya organisasi. Yang keempat itu tradisi kritis. Jadi untuk tradisi kritis dalam komunikasi organisasi juga terkait dengan budaya, tetapi lebih khusus lagi dengan hubungan kekuasaan dan ideologi yang muncul dalam interaksi organisasi. Di sini tuh ada beberapa sudut pandang, seperti dari Dennis Mumby mengatakan salah satu ajaran prinsipil dari pendekatan penelitian kritis adalah bahwa organisasi bukan hanya tempat netral untuk bahwa organisasi bukan hanya tempat netral untuk pembuatan makna, namun organisasi menghasilkan dan dihasilkan dalam konteks perjuangan antara ketertarikan kelompok dan sistem representasi yang saling bersaing. Ada juga pendapat dari Stanley Ditt tentang demokrasi organisasi, sudut pandang feminis. Ada juga pendapat dari Stanley Ditt tentang demokrasi organisasi, yaitu sudut pandang feminis dalam kekuasaan organisasi yang sangat menonjol pada dekade terakhir dan memberikan sebuah contoh mata rantai antara teori dan praktik yang dianjurkan oleh teori-teori kritis, dan dia menyimpulkannya bagian ini dengan melihat pada pendekatan feminis. Yang kelima itu sekarang kita ngebahas tentang definisi komunikasi organisasi. Yang pertama itu ada definisi dari Hofland. Yang pertama ada definisi dari Hofland, Janis, dan Kelly seperti yang dikemukakan oleh Fosday 1981. Komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Yang kedua itu definisi Forsdale 1981, ahli komunikasi dan pendidikan. Komunikasi adalah proses memberikan sinyal menurut aturan tertentu sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Kata sinyal adalah sinyal yang berupa verbal maupun non-verbal. Yang ketiga itu ada definisi dari Brand Deruben 1988. Komunikasi manusia adalah proses melalui individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam masyarakat. Dan yang terakhir ini ada definisi dan yang terakhir itu yang keempat ada definisi dari William J. Saylor 1988. Komunikasi adalah proses menggunakan simbol verbal maupun nonverbal yang dikirimkan, diterima, dan diberi arti.